pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Ahai Nurlela sukanya berlagu mambo caca. Hatinya takkan senang, duduknya tak tenang, dengar bunyi kendang ingin serta berlenggang. Hai Nurlela mendengar kalipso dengan bongo. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, Bung, Bung, masuk Bung. Bung, apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bu. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tidak ada lagi beban di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momentum ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Chairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda yang lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Teman-teman, apakah kalian sudah mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, kawan. Dari mana kau tahu tentang itu? Barusan, saya berkumpul dengan Soekarni dan Syahrir. Dia mendengarkan siaran Jepang yang menyatakan gencatan senjata itu. Berarti, negeri kita sekarang dalam kondisi vacuum of power. Benar demikian. Saya mengumpulkan kalian di sini untuk membahas permasalahan itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tepat sekali. Maka dari itu, kita harus membagi tugas. Wikana dan Kairul pergi ke kediaman Bung Karno untuk memberitahukan kabar ini. Saya dan Daris pergi memerintahkan kepada para anggota pemuda untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Setelah pertemuan diakhiri di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, pukul 10 waktu Indonesia Barat, terjadi perdebatan serius antara golongan muda dengan Soekarno. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang, Bung. Ini batang leherku. Saya tahu sudut itu sekarang juga, dan potong leherku malam ini juga. Kau tak perlu menunggu hingga hari esok pagi. Ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah dalam melawan sekutu dan tak ada hak lagi di negeri kita ini. Rakyat sudah lama menderita karena penjajahan ini. Jepang sudah berlalu. Kita harus menghadapi Belanda yang kembali berkuasa. Jika kalian tidak setuju dan menganggap diri kalian sudah mampu, mengapa datang pada Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan? Mengapa kita harus menunggu Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan ini? Kita harus bangkit dan memerdekakan bangsa ini. Mengapa kita harus menunggu janji-janji manis Jepang tersebut? Bahkan, Jepang pun sudah kalah dalam perang sucinya. Bangsa gelintir ini tak akan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kalian perhatikan kepada aku, mana bukti kekuatan yang kalian perhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika ternyata terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba kalian bayangkan, bagaimana cara kita untuk tetap tegak di atas kekuatan kita sendiri? Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, maka akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang selama ini dialaminya. Inilah saatnya yang kita tunggu-tunggu, Bung. Baik, beri kami waktu untuk berunding sebentar. Kemudian Soekarno meminta para anggota golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh terburu-buru, Bung. Kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting harus kita lakukan sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak menguasai kembali negeri ini.
Selain itu, masalah kemerdekaan harus dibicarakan kembali pada sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apakah kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka masih terlalu pendek. Kita harus melihat ke depannya, mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, berarti kita sudah sepakat. Setelah selesai berunding, Hatta segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Setelah kami berunding, kami memutuskan tidak tergesa-gesa. Hal ini masih dibicarakan di sidang PPKI. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Kenapa kau ada di sini, Bung? Apa maksud kalian membawa kalian berdua ke sini? Kami ingin membawa Anda dan Bung Hatta untuk ikut ke tempat pengasingan. Kami ingin mengasingkan Anda agar terhindar dari bentrok rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Hilangnya Soekarno dan Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Soebarjo pukul 8 pagi. Apakah saudara tahu di mana keberadaan Soekarno dan Hatta sekarang? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang. Dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya kepadaku, nak? Baiklah, Bung. Mereka ada di Rengas Dengklok. Baik. Perundingan dengan Soekarno di Rengas Dengklok. Nah, jelaskan mengapa saudara sekalian dibawa ke sini. Maaf atas kelangkaan kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membahas masalah proklamasi kembali. Benar adanya, Bung. Tapi kami ingin memproklamasikan kemerdekaan ini tanpa campur tangan orang Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita belum siap dan masih membutuhkan bantuan dari Jepang untuk merdeka. Bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya janji belaka, apa yang akan Anda lakukan? Apa kita harus menunggu janji ini selamanya, Bung? Kita harus segera memproklamasikan ini. Kita harus bebas dari penjajahan ini yang ada di negeri kita sendiri. Dan mulai sekarang kita harus terbelenggu dari negara kita sendiri. Tetap tenang, mari kita bicarakan dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan, oke? Sudancho Singgi sesegera mungkin membawa Soekarno dan Hatta untuk menjauh dari perdebatan itu. Kemudian mereka berunding. Kemari, Bung. Saya mengerti perhitungan Anda berdua tentang masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkannya secara matang, tetapi saya yakin kita akan bangkit. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Mereka yang mengatakan semuanya itu memang benar, dan saya setuju dengan pendapat mereka. Tetapi, apa yang kita bisa semua ini dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Kita bisa melakukan semuanya jika kita berusaha, dan kita akan mendapatkan jalan keluarnya. Lagi pula, pemuda di Jakarta sedang mempersiapkan rencana mempertahankan Indonesia dari serangan Jepang dan para sekutu jika menolak proklamasi. Baiklah, kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan orang Jepang. Baik. Pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta.
Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi bagaimana dengan keputusannya? Kami setuju. Kemerdekaan ini akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika esok seluruh pemuda di Jakarta sudah bersiap? Jika mungkin, ya, supaya kita lakukan bersama. Rombongan tiba di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1945 dan semuanya kembali ke rumah masing-masing. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 4 waktu Indonesia Barat, dibicarakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di rumah Maida yang langsung disetujui. Namun kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Ada apa ya? Maaf mengganggu Anda malam-malam begini. Saya ingin bertemu dengan Laksamana Maida. Oh, tunggu, saya panggilkan Bapak sebentar. Ada apa, Bu? Kami butuh tempat untuk membicarakan tentang proklamasi. Silakan masuk. Akan duduk. Sebenarnya saya turut gembira mendengar kabar proklamasi kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok. Proklamasi ini tidak perlu ditandatangani oleh anggota PPKI. Siapa yang menandatanganinya? PPKI kan organisasi campur tangan Jepang. Kita sudah sepakat tidak ada campur tangan Jepang untuk memerdekakan negara ini. Oh benar, nak. Jadi bagaimana ini, Bu? Karena ini berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Apakah Anda memiliki pena dan kertas? Ya, sebentar. Tolong ambil pena dan kertas. Kau ketik teks proklamasi ini dan jagalah teks proklamasi dengan baik. Baik, Bung. Apakah di sini ada mesin ketik? Ada. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Lalu semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Setelah usai perundungan di rumah Laksamana Maida, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercintanya. Kopinya, Pak. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih ya, Bu, sudah menemani saya di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini. Iya, terima kasih. Allah yang telah
memberikan jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan untuk kemerdekaan besok berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera, lantas bagaimana? Astaga, Bapak sampai lupa Bu. Kalau begitu, bagaimana jika Ibu saja yang menjahitkan bendera? Tapi Ibu tidak mempunyai kain, Pak. Kain yang tersisa hanya kain warna merah dan kain warna putih. Apa tidak apa-apa, Pak? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting, kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah, Ibu punya ide. Bagaimana nama bendera kita dinamakan Fatma? Merah putih, bagaimana, Pak? Ide yang bagus. Bendera pusaka, sangsaka, dan warnanya merah dan putih. Jadi, sangsaka merah putih. Ide yang bagus. Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dilangsungkan pengibaran dan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tolong, anak kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Baik Bu, saya akan menyuruh anak didik saya untuk menyebarkannya. Bendera siap! Proklamasi bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Masuk Bung, udah belum? Berat. Bung, Saya? Kami memutuskan untuk tidak terlibat. Berhentikan Ella. Miring. 3, 2, 1. Tagai Pang. 3. Ketemu enggak? 2. Kemerdekaan ini cabut. Gimana bila? Memproklamasikan kemerdekaan. Dia duduk. Oke, mau kata-kata dulu ya.
Menandatangani. Ya. Saya mau berprestasi. Depan kalau ke sini. Kita ini ibu sutradara yang sudah capek. Lantas siapa yang menandatanganinya? Menandatangani. Tetapi apa yang kita bisa mungkin semuanya. Kita akan memperkenalkan